warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to my class with me, Miss Yesi. Oke, kali ini kita akan ke English for Tourism. Nah, buat Anda yang ingin menonton video ini, silahkan tonton hingga akhir. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe supaya tidak ketinggalan untuk video-video berikutnya. Oke, kali ini Miss Yesi akan bahas tentang brochure. Oke. Minggu lalu, dalam video yang lalu kita sudah bahas tentang beberapa dokumen tentunya. Terakhir kita bahas itinerary. Sekarang kita ke brochure. Apa itu brochure? Ya, brosur kalau dalam bahasa Indonesia ada brosur. Kalau bahasa Inggrisnya brochure. Oke. Alat yang berisi atau tools yang berisi tentang keterangan singkat tentang layanan yang disediakan oleh suatu perusahaan jasa pariwisata. Oke. Jadi ini brosur tahu lah ya, tidak perlu dijelasin. Mungkin sudah banyak contoh-contoh brosur yang beredar, tapi ini khusus untuk pariwisata karena kita tourism. Oke. Nih, ini ada contoh brosur. Semoga jelas ya di layar masing-masing. Mohon maaf ini sengaja difoto karena kalau di kolom dibuat dalam PowerPoint sendiri tuh nggak muat kolomnya ya. Itu bagian paling kiri ada tour code ya. Kemudian ada description, di sebelahnya ada duration, ada price per person in US dollars. Dolar ya pokoknya. Oke, sorry. Terus tour code ini ya, tour code itu isinya ini kode untuk setiap plan ya, setiap rencana atau program. Nah, kode untuk program perjalanan kita dalam suatu tour. Jadi boleh kodenya dibuat, kalau di sini kan ada T101. Boleh. Kemudian ada T102. Boleh kalau pakai T1. Kalau misalnya mau pakai A1, A2, A3, A4 atau nama you mungkin Z1, Z2 diawali dengan Z, Z1, Z2, Z3 boleh. Tour code ini terserah mau dibuat dengan kode apa saja, itu terserah. Ya, terserah. Yang penting ada kodenya. Kemudian description. Nah, description ini adalah deskripsi program yang akan kita lakukan. Nah, misal ini contohnya. T101 ini deskripsinya transfer airport to Sanur atau Kuta. Oke. Jadi T1 ini mulai berangkat nih, dari mana? Kita berarti berangkatnya dari airport, nanti landing di Kuta. Iya. Gitu. Jadi transfer airport to Sanur or Kuta. Nah, gitu. Durationnya one way, berarti satu arah. Kan kita nggak pulang lagi, berarti dia satu arah, one way. Nih. Kemudian price per person in US dollars. Ini ada 1, 2, 3, 4, sampai 6, 7, sampai 9, 10, sampai 12, 15 ke atas. Gitu. Jadi harga ini boleh dibuat kalau satu orang berapa, untuk 2 orang berapa, 3 orang berapa, ini boleh seperti itu ya. Atau jika dia hanya 4 sampai 6 orang, berapa harganya. Kita nggak usah gunakan US dollar, tapi kita gunakan saja rupiah. Yang mata uang standar kita saja rupiah. Karena kita Indonesia ya, rupiah aja. Nanti susah lagi yuk kalikan dari rupiah ke dolar, nanti susah. Mending kita buat dalam bentuk rupiah saja. Jadi kalau satu orang berapa kira-kira ini you patok harganya untuk perjalanan kali ini. 2 orang berapa, 3 orang berapa. Jadi begini konsepnya. Dalam suatu tour itu makin banyak orang yang pergi ya, makin banyak orang yang kita bawa, itu semakin murah harganya. Kalau makin sedikit otomatis semakin mahal. Itu konsepnya yang harus you ingat. Jadi kalau 15 orang ke atas, lebih dari 15 orang, 15 up gitu ya. Ya, 15 up. Berarti dia semakin murah. Kalau misalnya begini, kalau di bawah itu hanya 10 sampai 14 orang, segini harganya. Tapi kalau dia kliennya itu lebih dari 15 orang, segini patokan harganya. Atau mungkin you mau tambahkan ada 30 up, lebih dari 30 segini. Nah, boleh tambahkan sendiri dalam kolom ini. Oke. Jadi kira-kira dari yang tugas-tugas yang kemarin itu kliennya berapa orang? Kalau sekiranya ada 1 orang, tuliskanlah ini hanya untuk 1 orang. Kalau misalnya kemarin you bawa itu ada 10,
atau sampai 15 atau 20 orang. Nah, 20 orang ya, kita patok 20 orang. Kalau kliennya lebih dari 20 orang dalam grup berarti tuliskan harganya dalam bentuk grup tersebut 15 lebih, 15 up. Nah, berapa harganya? Oke. Kemudian itu ada T102 Airport Nusa Dua. Nah, jadi dari airport ke Nusa Dua. Nah, ini one way juga, satu kali perjalanan. Berapa kira-kira price-nya? Price perjalanan ini berapa? Kan kita naik pesawat, satu orang berapa? Atau lebih dari 15 orang berapa kira-kira? Ingat ya, makin banyak makin murah. Kemudian T103 Airport Ubud area, tuh ada one way. Nah, satu arah juga, satu kali pergi berarti ke Ubud. Dari airport ke Ubud berapa? Nah, gitu. Kemudian ada TB1 lagi, Tours Kuta Beach Tour. Nah, jadi ini sudah mulai tour. Kalau tadi kan transfer dari airport ke Sanur, dari airport ke Nusa Dua, dari airport ke Ubud. Nah, ini ya. Ini khusus transfer aja dulu bagian atas. Jadi kalau kita perjalanan itu misalnya kita ada mengunjungi beberapa daerah atau kota misalnya. Dari kota A ke kota B naik pesawat, kota B ke kota C naik pesawat juga. Itu kita kelompokkan dulu di bagian atas, di bagian transfer seperti itu. Kemudian nanti harganya berapa price per personnya berapa. Untuk satu orang berapa, 2 orang, 3 orang, atau lebih dari 15 orang berapa. Jadi itu yang harus dibuat. Oke. Kemudian kalau itu two ways, nah, beda lagi ya. Kalau 2 kali berarti dikali 2 harganya. Kan pulang pergi ya. PP. Nah, jadi itu. Kalau sekarang ke bagian kedua lagi, kita ke bagian turnya lagi. Kita ke bagian perjalanannya lagi, jalan-jalannya. Kalau yang pertama ini kita lihat, ini kita ke Kuta Beach Tour. Jadi di Kuta Beach itu nanti ada 3 jam. 3 jam kira-kira di situ berapa kita menghabiskan uang untuk satu orang, 2 orang, atau lebih dari 15 orang. Kan bisa jadi kita nanti ada makan atau mengunjungi tempat ya. Terus ada nanti biaya masuk, biaya apa lagi ya? Biaya masuk, kalau kita belikan souvenir untuk turis yang kita bawa, boleh dimasukkan di situ biayanya per orang berapa. Oke. Kemudian TB2 dan Pasar City Tour. Ini ada 3 jam kita di sana. Nah, kira-kira biayanya berapa lagi? Kemudian ada Ubud Art Tour 4 jam di situ. Boleh, atau cuma dibikin di situ 2 jam juga boleh ya. Biasanya dalam satu tour itu, satu perjalanan itu, dalam satu tempat itu biasanya memakan waktu 2 jam. Kalau 1 jam itu jarang ya, karena baru datang, baru foto-foto itu nggak kerasa udah 1 jam. Biasanya sebagai tour guide kita menyediakan, atau satu tour travel agent ya, to travel, kita sediakan waktu 2 jam untuk masing-masing tempat biasanya. Jadi minimal 2 jam lah you buat ya. Sampai Uluwatun Tour, Tanah Lot tuh bisa you bikin sendiri ya. Padago, kemudian Kintamani. Nah, ini ada 10 jam. Oke. Ini karena jauh kali ya, makanya sampai 10 jam. Dari desa ya, dari Kintamani Tour ke Besagih Tour itu 8 jam bisa jadi, karena jauh mungkin. Saya belum pernah ke Bali soalnya. Terus ada Kintamani Besagih Tour ke Karangasem Tour, ada 10 jam masing-masing. Bisa jadi kan jauh perjalanannya, jadi dikomplitkannya masing-masing jam. Tapi kalau dia misalnya lamanya 10 jam di sana juga bisa jadi, karena mungkin bisa jadi dia tidur di situ ya. Stay at the hotel, tinggal di hotel, hitungannya mungkin 10 jam. Tapi kalau nggak stay, cuma mengunjungi saja, just visit to one place, cukup bikin 2 jam. Jadi yuk kalkulasikan saja durationnya berapa ya. Ini sambungannya, ini ada totalnya situ 35,5, karena ini dalam dolar ya. Kalau dalam rupiah misalnya satu orang yuk patok 3 juta atau 2 juta. Nah, bisa jadi. Kalau 15 orang lebih mungkin biayanya sekitar 2 juta per orang. Nah, boleh. Atau mungkin kalau dia hanya untuk satu orang, bisa jadi kalau kita ke Bali PP aja 5. Dulu 5 ya. Mungkin sekarang 7 atau 8 juta untuk satu orang. Bisa jadi buat seperti itu.
Kemudian ini ada lunch, kemudian ada dinner. Nah, en route ini adalah enter route ya. Boleh bikin en route aja. Berarti seiring perjalanan ya, en route aja semuanya nggak apa-apa. Lunch, dinner atau breakfast juga boleh ditambahkan situ en route aja. Kemudian price-nya berarti untuk satu orang makan siang atau malam atau pagi itu berapa harga satu kali makan. Mau porsi yang 50.000, mau 100.000, silahkan dibuat sendiri ya. Nah, di bawah tadi, di bawah brosur itu ada tour description Bali. TB01 Kuta Beach Tour. Ini maksudnya enjoy the beautiful beach of Paradise Island at Kuta Beach for sunset. Berarti tadi kan lama 3 jam berarti ya di Kuta Beach itu. Berarti dari you datang sampai ke sore sampai sunset, you harus di sana bersama turis. Jadi kalau turis melihatnya ya, atau klien yang you bawa melihat, dia akan melihat ini tour description Bali ini. Kalau kita ke Bali ya, dia akan melihat tour description. Oh, di brosur segini 3 jam. 3 jam sampai ngapain aja di sini? Nanti dilihatnya di tour description. Oh, sampai melihat sunset. Oh, berarti sampai sunset mereka akan berada di Kuta Beach Tour. Nah, nanti tanpa aba-aba, misal kalau kita seorang tour guide ya, kita cuma berita, oke, kita lanjut ke next destination, seperti itu misalnya ya. Mereka akan paham sendiri tanpa dipanggil-panggil, oh si A, si B, si C, ayo kumpul-kumpul. Enggak, bukan seperti itu. Tapi mereka akan tahu sendiri setelah membaca tour description itu, makanya gunanya ini. Kemudian ada TB02 dan Pasar City Tour. Visit Art Center for excellent permanent exhibition for art and craft from all over Bali, and then process to Bali Museum. Jadi kita akan mengunjungi Art Center, kemudian habis itu kita ke Bali Museum. Nah, jadi makanya tadi mungkin ada 4 jam, ada yang 8 jam, jadi pindah-pindah dari satu sini ke sini, sini ke sini. Makanya dia agak lama jeda waktunya. Kemudian ada TB03 Ubud Art Tour. Di sini kita visit the Village of Gold and Silver Handicraft at Celuk. Kemudian wood carving at Mas. Jadi ada beberapa tempat ya. Kemudian proses to Ubud, which is famous for painting. Then to Wenara Wana Monkey Forest. Nah, udah 3 loh. And Pengosokan Village 4. And Community of Artists. Nah, jadi banyak tempat, makanya tadi mungkin ada sampai 10 jam. Jadi dari sini, ke sini, ke sini, ke sini, memakan banyak waktu dan tempat itu harus dipertimbangkan dalam duration. Kalau sekiranya hanya di satu tempat terfokus, berarti cukup 2 jam. Kalau misalnya dalam satu kode itu ada beberapa tempat yang dikunjungi, berarti you kalkulasikan durasinya sendiri berapa. Sampai ke Uluwatu Tour, sampai lagi ya ke sini ya. Sereng Mangwi Tanah Lot Bedagu Tour, you jelaskan sendiri. Nah, ini ada contohnya, silakan you lihat nanti. Oke. Nah, ini terakhir. TB15 Dance Tour. A short drive to nearby village to watch classical Balinese dance in traditional setting. Nih, nonton barong dan tari kecak. Cek. Oke, itu yang terakhir. Oke. Nah, begitu caranya. Jadi brosur dibuat, kemudian ada description-nya. Description-nya seperti ini. Maksud dari TB13 itu apa, TB14 apa, TB01 tadi apa, jadi you jelaskan one by one. Kalau di brosur itu hanya poin-poinnya, kemudian you deskripsikan lagi. Setelah ini ada itinerary. Nah, di itinerary ini kelihatan, ini kan kemarin gambaran singkat ya tentang suatu produk yang you tawarkan. Bali Package Tour, ini contohnya ya. Jadi kan ini jalan-jalannya ke Bali, makanya Bali. Bali Package Tour 3 days 2 night. Jadi 3 hari 2 malam, sorry ya. Jadi perjalanannya itu 3 hari 2 malam. Berarti kita menginap di hotel 2 malam. Oke. Day 1 arrival Denpasar. You pun arrival at Denpasar Ngurah Rai Airport. Meeting service, then direct transfer to hotel free at Aun Leisure. Nah, ini maksudnya gimana? Kita sampai di Denpasar dari airport, kita ke meeting rest, then direct transfer to hotel. Jadi dari sana kita di direct ke hotel. Dari hotel kita bebas seharian itu mau ngapain, baru sampai, jadi tidak ada kegiatan, free.
and bisa leisure time sendiri. Jadi nikmati aja waktu sendiri. Sampai di hotel, jadi kita sudah diantar ke hotel nih oleh si tour guide. Tour guide sudah membebaskan you untuk ngapain aja terserah. Boleh mungkin berenang atau mau jalan-jalan sepanjang Kuta juga boleh dulu, tapi itu tanpa program yang sudah ada di tour. Jadi programnya hanya sampai di hotel, free, dan silakan lihat sendiri. Oke. Kemudian yang kedua, berarti yang pertama ini makan malam, makan siang, makan malam itu nggak ditanggung oleh tour. Jadi terserah mau makan malam, cari sendiri aja. Oke. Yang kedua, day 2 full day Kintamani Tour. Nah, ini kita full day di Kintamani Tour. Breakfast at hotel, then full day Kintamani Tour. First stop will be made for Barong Dance dan Celu, Mas, and Ubud. Nah, jadi banyak nih lokasi yang dikunjungi. Pertama kita breakfast dulu di hotel. Setelah breakfast, kemudian kita pergi ke Barong Dance, nonton Barong Dance, and then Celu, Mas, dan Ubud. Ke Ubud kita. Kemudian lunch and dinner at restoran. Nih, makan siang dan makan malamnya di restoran. Kemudian malamnya ke hotel. Jadi malam kita sudah di hotel. Berarti kita jam 8 lah, paling lambat ya, kita sudah di hotel. Di si guide sudah ngantar jam 8 udah sampai di hotel. Istirahat. Kemudian day ketiga, half day Tanah Lot Tour. Jadi setengah hari nih. Kalau tadi full day dari pagi sampai malam kita ditemani oleh tour guide. Malam kita dipulangkan lagi ke hotel. Hari ketiga ini kita half day, cuma setengah hari di Tanah Lot Tour. Breakfast dari pagi kita berangkat berarti then half day Tanah Lot and Monkey Forest Tour. Lunch at the restaurant. Nah, after lunch transfer to the airport for next destination. Jadi tadi kan di day itu kita udah malam udah balik, kemudian prepare ya sebagai turis kita prepare, kemudian sebagai tour guide kita akan perintahkan kepada si turis yang kita bawa atau klien supaya untuk mempersiapkan bahan-bahan semuanya, barang-barang. Pagi sudah packing, kita check out breakfast, check out, kemudian kita ke Tanah Lot dulu, kemudian ke Monkey Forest. Siangnya kita makan di restoran, kemudian langsung transfer to airport, langsung ke airport untuk next destination. Nah, jadi cepet, nggak ada jedanya kalau kita nih pakai tour travel itu ya. Jadi dia timingnya, waktunya tuh harus pas. Jam segini sudah sampai di sini, jam segini udah di gini, nah begitu. Nah, price person for US, jadi dalam rupiah aja you buat ya, based on the twin sharing. Hotel Bali Hilton, kita menginap di Hilton ya. Ini similar ini maksudnya harga yang sudah ada. Kalau nggak tahu harga kita mengada-ngada aja karena ini contoh, nggak apa-apa ya. Tapi kalau mau di searching dulu boleh harga UMR atau harga untuk satu hotel itu berapa kalau menginap di sini. Kalau sekarang kan di Traveloka sudah ada, jadi sudah ada pedoman kita ya. Untuk 2-5 orang ini ada 275 harganya. 6-9 orang ada 260 kan, makin murah kan. 10-14 itu 250 per kamarnya. Kemudian lebih dari 15 orang ada 240. Oke. Single supplement. Nah, kalau single 125 harganya. Kalau nambah nih ya. Kemudian ada additional peak season surcharge. Nah, ini ada $10 room night April, July. Nah, ini kira-kira ini additional peak season surcharge ini isinya adalah apakah ada tambahan? Kalau tambahan room berarti tambah lagi $10. Kalau dalam dolar, kalau dalam rupiah kira-kira berapa? Single supplement ini kalau nambah lagi kasur segini harganya. Kalau misalnya ini menambah lagi room atau nambah lagi per malamnya, berarti dikenakan biaya cas segini. Nah, gini. Jadi kadang-kadang kan ada kalanya kita ini lebih lewat dari yang waktu yang ditentukan. Kalau lewat dari waktu yang ditentukan, isilah di additional peak season surcharge ini. Kalau tidak ada ya kosongkan aja, nggak apa-apa. Kemudian Bali Chill, kemudian Grand Bali Beach, ini biayanya ya. Kemudian Travelodge. Nah, Travelodge, Intan College, Bali Dwira Agung Village. Ini harga-harga tempat kita menginap. Kalau cuma menginap di 2 hotel atau 2 villa atau 2 cottage,
hanya di 2 tempat itu, ya berarti cuma 2 isinya di sini. Tapi kalau pindah-pindah 3 hari 2 malam, 3 days 2 night, itu berarti kan banyak hotelnya. Ya. Nah, your assignment, please write an example of brochure based on your own tour in last assignment. Jadi minggu lalu tugasnya kan udah ada nih, menuliskan tentang beberapa dokumen, membuat beberapa dokumen. Nah, pedoman membuat brosur hari ini adalah dokumen-dokumen yang sudah you buat minggu-minggu lalu. Ya, jadi ini adalah rentetan dari tugas minggu lalu. Jadi isinya sama dengan dokumen-dokumen yang dibuat dari minggu lalu. Nama turnya, kemudian siapa kliennya, nama tour guide-nya, program-programnya, hari ini dibuat di brosur. Jadi kalau kemarin sudah membuat tentang beberapa dokumen mulai dari tour escort report, kemudian banyak lagi dokumen lain, hari ini kita membuat program-programnya dalam bentuk brosur. Silakan dibuat brosurnya lengkap dengan itinerary-nya seperti tadi. Oke. Setelah brosur jangan lupa description, ya, deskripsi tentang masing-masing kode tadi, kemudian itinerary. Oke. Please collect after the end of this class. Is it clear for you? Ya. Okay. I think that's all for today. Thank you so much for your watching. Don't forget to like, comment, and subscribe, and share to your friend. See you at the next video. Bye.